Halo, apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya, pemirsa, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Untuk itu mengawali perjumpaan kita, berikut cuplikan berita utama. Kemenak Belu gelar gerakan membaca kitab suci sepanjang tahun. "16 mahasiswa Stiper Flores Bajawa akan melakukan magang di Israel." Saudara, dua cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya Aldi Soai. Dan saya Teresia Hera, pemirsa inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Kita ke berita pertama, Saudara. Ribuan massa pendukung mengantar pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Sika, Suitbertus Amandus dan Robert Rai atau paket SAR mendaftar ke KPU Sika. Kedatangan paket SAR itu selain didampingi petinggi partai koalisi, juga seorang artis dangdut, Ajizah. Ribuan massa pendukung mengantar pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Sika, Suitbertus Amandus dan Robert Rai atau paket SAR yang mendaftar ke KPU Sika. Namun ada hal unik yang berbeda ketika mendaftar di KPU. Kedatangan paket SAR itu selain didampingi petinggi partai koalisi, juga seorang artis dangdut, Ajizah. Paket SAR pada kontestasi Pilkada Serentak 2024 kali ini diusung oleh 5 partai politik di Kabupaten Sika, yakni PKB, Partai Nasdem, Partai Hanura, Partai Garuda, dan P3. Dari Kabupaten Sika, Amar Kabelen, TVRI NTT. Sementara itu, saudara, bakal pasangan calon Bupati Malaka dan Wakil Bupati Malaka Kim Taolin dan Edu Beri Atok, maksud kami Edu Bere Atok, dengan diantar pendukung menuju ke KPU Kabupaten Malaka dengan berjalan kaki diiringi tarian likurai dan yel-yel. Banyak masyarakat yang mendampingi pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Malaka, Luise Luki Taolin dan Eduardus Bere Atok, untuk mendaftarkan diri di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka guna mengikuti perhelatan politik Pilkada Malaka tahun 2024. Mereka mendaftarkan diri di KPU Malaka pada hari terakhir sesuai jadwal yang sudah ditetapkan KPU Kabupaten Malaka. Dengan didampingi masyarakat pendukung dengan berjalan kaki atau long march menuju KPU Kabupaten Malaka. Usai dilakukan verifikasi KPU Kabupaten Malaka, berkas persyaratan calon dan syarat pencalonan dinyatakan diterima dan lengkap. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Saudara, ratusan pendukung dan simpatisan mengantar pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Sika, Florianus Mekeng dan Alfredus Mepanus Aeng atau paket Florida yang mendaftarkan diri ke KPU Sika. Paket Florida merupakan calon independen satu-satunya di Pilkada Sika kali ini. Ratusan pendukung dan simpatisan mengantar pasangan calon Bupati Wakil Bupati Sika, Florianus Mekeng dan Alfredus Mepanus Aeng atau paket Florida mendaftarkan diri ke KPU Sika. Paket Florida merupakan calon independen satu-satunya di Pilkada Sika kali ini. Karena merupakan pasangan bakal calon independen, mereka tidak diusung oleh partai manapun di Kabupaten Sika. Dan hingga saat ini, KPU Kabupaten Sika masih menerima dan memeriksa berkas pendaftaran untuk diverifikasi. Dari Kabupaten Sika, Amar Kabelen, TVRI NTT. Saudara bakal calon Bupati Malaka, Stef Bria Seran dan Henry Melkisimo
mendaftar di KPU Kabupaten Malaka. Bakal calon Bupati Malaka Stef Briaseran dan Henry Melkisimu mendaftar di KPU Kabupaten Malaka. Menurut Ketua KPU Kabupaten Malaka Juventus Adrianus Bere, berkas persyaratan calon dari bakal pasangan calon Bupati Malaka Stef Briaseran dan bakal calon Wakil Bupati Malaka Henry Melkisimu dinyatakan diterima dan lengkap. Selain itu pihaknya juga berterima kasih atas kerjasama yang baik dengan pihak keamanan dan pers yang terus mengawal tahapan pendaftaran secara baik dengan pemberitaan yang mengedukasi masyarakat. Semua yang terus mengawal proses pilkada itu sejak awal dapat peluncuran sampai dengan pendaftaran jemaah hari pertama dan kedua hari ketiga dan seterusnya. Kami sangat mengamalkan partisipasi dan teman-teman media sekalian untuk bisa memberikan informasi dan edukasi kepada seluruh masyarakat kita. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Pasca pendaftaran pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati pada Pilkada 2024, KPU Kabupaten Kupang melakukan tahapan verifikasi terhadap dokumen persyaratan pendaftaran. Meskipun saat melakukan pendaftaran di KPU Kabupaten Kupang, dokumen persyaratan pendaftaran pasangan bakal calon telah diverifikasi dan dinyatakan lengkap, namun untuk memastikan keabsahan dokumen persyaratan yang telah disampaikan, maka KPU Kabupaten Kupang melakukan verifikasi terhadap semua dokumen atau berkas persyaratan tersebut. Ketua KPU Kabupaten Kupang, Nixon Manggua mengatakan, sebanyak 5 pasangan bakal calon telah mendaftar. Adapun proses verifikasi dilakukan KPU Kabupaten Kupang mulai tanggal 30 Agustus 2024 hingga 4 September 2024. Setelah itu, apabila saat verifikasi ditemukan dokumen yang belum lengkap, maka berkas atau dokumen tersebut akan dikembalikan kepada partai politik pengusung untuk dilakukan perbaikan, yakni dari tanggal 5 dan 6 September 2024. Kemudian hasil perbaikan tersebut akan diverifikasi ulang oleh KPU Kabupaten Kupang hingga 14 September 2024. Selanjutnya, setelah semua proses verifikasi dilakukan, maka KPU Kabupaten Kupang akan mengumumkan 5 pasangan calon tersebut kepada masyarakat dan untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat, yakni dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 21 September 2024. Apabila proses verifikasi dan dokumen kelima calon dipastikan lengkap, maka KPU Kabupaten Kupang akan melakukan penetapan paslon pada tanggal 21 September 2024 mendatang. Dan selanjutnya akan melakukan penarikan nomor urut paslon pada tanggal 23 September 2024 mendatang. Proses verifikasi akan dilaksanakan mulai besok tanggal 30 Agustus tahun 2024 sampai dengan tanggal 4 September tahun 2024. Setelah itu di tanggal 5 dan 6 itu kalau misalnya ada dokumen-dokumen yang dinyatakan kurang akan diserahkan ke partai pengusung untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Hasil perbaikan itu kemudian akan diverifikasi kembali oleh KPU Kabupaten Kupang dan finalnya di tanggal 14 September tahun 2024. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Pasca lolos verifikasi berkas calon dan ditetapkan hanya 2 pasangan calon yang mendaftar di KPU untuk Pilkada Ngada tahun 2024, tahap selanjutnya adalah pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Ben Boy Kupang sesuai rekomendasi KPU Ngada karena memenuhi standar peralatan wajib untuk mendapatkan hasil medis bagi kedua pasangan calon. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada memberikan rekomendasi kesehatan bagi pasangan calon Raimondus Bena dan Bernardinus Dengibu dari paket murni, serta bakal calon Andreas Paru dan Moses Jala dari paket APMJ untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Ben Boy Kupang karena memiliki peralatan kesehatan wajib yang harus dilaksanakan sesuai keputusan KPU.
Pemeriksaan kesehatan merupakan kewajiban bagi bakal calon sesuai perintah undang-undang sesuai tahapan pemilu pasca penetapan verifikasi berkas calon setelah dinyatakan lengkap dan lolos oleh KPU, sehingga bisa diketahui apakah bakal calon dalam kondisi sehat jasmani rohani dan siap melaju dalam pertarungan Pilkada 2024 kali ini. Ketua KPU Kabupaten Ngada, Stefania Oktaviana Meo menjelaskan, pemeriksaan kesehatan bagi bakal calon bupati dan wakil bupati untuk kedua pasangan calon sudah sesuai mekanisme hukum dan aturan yang berlaku, sehingga diharapkan bahwa tahapan pemeriksaan kesehatan bisa berjalan aman dan lancar sebelum memasuki tahapan penetapan calon bupati dan wakil bupati untuk Pilkada Kabupaten Ngada. Jadi untuk pemeriksaan kesehatan pada pemilu 2024 ini, pemilihan bupati dan wakil bupati Ngada, pemeriksaan kesehatan ini dilakukan di Rumah Sakit Ben Bui di Kupang. Kemudian mekanismenya kami berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Jadi Dinas Kesehatan pertama merekomendasikan Rumah Sakit Widjet Yohanes. Ketika kami melakukan visitasi dan penilaian terhadap Rumah Sakit Widjet Yohanes, ternyata ada 3 sarana dan prasarana yang tidak dimiliki oleh Rumah Sakit Widjet Yohanes, yaitu MRI dan MRA yang merupakan pemeriksaan penunjang wajib bagi pasangan calon, kemudian alat USG transvaginal dengan tenaga fisikal klinis yang tidak dimiliki oleh Rumah Sakit Widjet Yohanes. Ketua KPU Ngada, Stefania Oktaviana Meo sangat berharap agar selama proses pilkada berlangsung tidak mendapatkan halangan apapun, agar saat pemilihan dan penetapan sampai pilkada dinyatakan selesai, tetap dalam kondisi aman. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nuno, TVRI NTT. Saudara, informasi seputar persiapan Pilkada 2024 lainnya masih akan kami hadirkan bagi Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kelestarian hubungan manusia dengan alam tergantung bagaimana manusia memperlakukan lingkungan tempat dia hidup. So the first time I came to Indonesia was maybe 15 years ago. I always had the dream since I'm small to come to Indonesia. I would tell always my father in Spain, I want to go one day to Indonesia. Yang paling menakutkan bagi ekosistem laut adalah sampah yang tidak bisa terurai seperti plastik. Bring this trash because at the moment there is no pickup system to collect, and I think we need the help from the local authorities for this. Melestarikan alam saat ini, maka alam dan seistinya juga akan dinikmati anak cucu kita kelak. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Keputusan penjabat Bupati Flores Timur Sulastri Rashid mengangkat Muhammad Ikram sebagai Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur memicu kontroversi dan ancaman gugatan hukum. Surat keputusan yang menjadi dasar pengangkatan ini diduga melanggar sejumlah aturan dan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Kuasa hukum Apolonaris Bala Agan peringkat 1 hasil pansel pejabat eselon 2 pejabat tinggi Pratama melalui kuasa hukumnya Theodorus Wungu Belen kepada wartawan mengatakan terkait persoalan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan penjabat Bupati Flores Timur tentang pengangkatan pejabat tinggi Pratama khususnya pada Dinas Perikanan. Pihaknya melalui tim hukum telah melayangkan pengaduan resmi kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta mengajukan gugatan secara perdata pada Pengadilan Tata Usaha Negara di Kupang, demi keadilan dan kebenaran dalam tahapan seleksi, lelang jabatan hingga pengangkatan kepala dinas terpilih. Kerja tim mengawali persiapan untuk mengajukan gugatan ini ke PT UN Kupang itu sudah hampir 60%, termasuk juga kami
sudah mengajukan keberatan dari prinsipal kami terhadap keputusan Bupati Flores Timur nomor BKPSDM 823/62/PMP/2024 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pertama lingkungan pemerintah Kabupaten Flores Timur tahun 2024 tanggal 16 Agustus 2024 yang lalu. Ia menambahkan selain mengajukan gugatan ke PT UN Kupang, pihaknya pun akan melaporkan kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Aparatur Sipil Negara, serta Ombudsman RI Perwakilan NTT. Karena pengangkatan Muhammad Ikram sebagai Kadis Perikanan Flotim tidak hanya menyalahi aturan, tetapi juga mencederai proses seleksi yang telah menempatkan Apolonaris Balaagan sebagai kliennya di peringkat pertama. Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, baik penjabat bupati maupun perwakilan dari pemerintah Kabupaten Flores Timur belum dapat dihubungi dan dikonfirmasi terkait hal tersebut. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Bupati Manggarai, Heribertus Nabit, melanjutkan pembangunan penataan Natas Labar Mutangrua tahap 2 dengan dana sebesar 3,3 miliar rupiah lebih. Paket pekerjaan penataan bangunan dan pertokoan, yakni pembangunan tahap 2 pekerjaan Natas Labar Mutangrua mulai dikerjakan. Pembangunan tahap 2 Natas Labar tersebut bersumber dari dana DAUSG tahun 2024 sebesar 3,3 miliar rupiah lebih. Sementara pada pekerjaan tahap pertama bersumber dana pinjaman daerah sebesar 3,7 miliar rupiah lebih di tahun 2023 lalu. Kabid Cipta Karya Agustinus Kadar menjelaskan, pada pembangunan tahap kedua ini ia akan membangun skywalk di sisi barat laut, pergantian atau penataan rumput lapangan dan rabat beton, pengadaan atau penanaman bunga, dan juga pasang batu andesit. Di Natas Labar tersebut juga Bupati berencana menambahkan lampu taman, pasang keramik untuk bangku beton, pengecatan dan pek minor lainnya. Bupati berharap agar Natas Labar tersebut dapat memberikan kenyamanan ruang rekreasi dan hiburan yang menarik bagi warga Kota Ruteng dan Manggarai pada umumnya, sehingga menjadi ikon Kota Ruteng ke depannya. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus, TVRI NTT. Ya, kita ke informasi lainnya, Saudara. Pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja atau IPLT di Desa Muda Keputu, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur dinilai mubazir. Pasalnya proyek yang menghabiskan biaya miliaran rupiah dari tahun anggaran 2019 hingga kini belum berfungsi. Menurut warga di Desa Uda Keputu kepada TVRI menuturkan, pekerjaan pembangunan IPLT tersebut rampung dikerjakan dan diserah terimakan kepada Dinas Pekerjaan Umum Flores Timur pada tahun 2019 silam. Namun bangunan tersebut hingga saat ini belum berfungsi, sehingga masyarakat menilai pembangunan IPLT sebagai proyek penghamburan uang. Padahal pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja atau IPLT ini telah rampung sejak tahun 2019, tetapi sampai kini belum difungsikan. Warga pun berharap proyek tersebut mendapat perhatian dari instansi terkait agar tidak terkesan proyek mubazir. Pantauan TVRI di lokasi IPLT, beberapa unit bak penampungan dan penyaringan tinja sampai saat ini belum juga digunakan. Beberapa bak penampung yang berisi air pun sudah nampak keruh dan berwarna kehijauan dan mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Bahkan bangunan kantor IPLT yang dibangun terlihat tidak terurus. Rerumputan di seputaran lokasi pun tumbuh subur karena tidak terurus. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Saudara, informasi selanjutnya dari Kabupaten Belu akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda pariwara berikut ini. Untuk itu, tetaplah bersama kami.
Saudara, kita akan berbicara sekali lagi berkaitan dengan sosialisasi. Ini juga merupakan momen sosialisasi untuk mencegah potensi penyimpangan dalam penerimaan peserta didik baru pada tahun 2024. Kembali kepada amanah Undang-Undang Dasar, yang mana harapannya peraturan yang ada itu akan mewujudkan cita-cita di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu. Saudara-saudariku, para pemirsa yang terkasih, jangan lupakan hal ini. Karena inilah kuasa yang membuat kehidupan kerajaan Allah bertundas, bertumbuh, dan berakar di dalam diri kita. Tuhan serta kita sepanjang jalan penuh liku. Tuhan serta kita. Dinamika aktivitas kita dalam pekan ini senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat terkasih dalam Dhamma, pemirsa TVRI Nusa Tenggara Timur dimanapun Anda berada, berjumpa kembali kita dalam siaran Mimbar Agama Buddha. Bersama saya, Tito Nanda Cahyasari, akan menemani pemirsa di rumah dalam 1 jam ke depan. Selamat sore Bante, Namo Buddhaya. Bagaimana Bante perjalanannya ke Kota Kupang? Ya cukup melelahkan juga ya. Cukup melelahkan. Karena pesawat pagi. Pesawat pagi ya. Cinta ini sebenarnya apa? Kalau kita merasa senang dicintai, disayangi, dimengerti, dipahami, hal tersebut akan kita ekspos keluar. Karena kita merasa butuh loh cinta ini. Jadi bukan cinta yang menuntut. Kamu kan pasangan saya nih, harus kamu cinta saya. Tidak. Kita ini yang harus memenuhi itu dulu. Om Swastiastu, Om Awigenam Astu, Nama Sidang, Om Sudiastu, Tat Astu Swahana. Halo pemirsa TVRI Nusa Tenggara Timur, selamat berjumpa kembali dengan saya Nikadek Arimayastuti di acara Mimbar Agama Hindu, tentunya di televisi kesayangan kita TVRI Nusa Tenggara Timur. Kesempatan kali ini kita akan berdiskusi dengan tema yang sangat menarik sekali, yaitu tentang Dasa Dharma Laksana atau 10 hukum kehidupan. Perbuatan-perbuatan atau katakanlah mulai dari pikiran, perkataan dan perbuatan ini sesungguhnya ini adalah merupakan kesempatan yang terbaik untuk kita sebagai manusia sepanjang Tuhan masih memberikan kehidupan ini. Karena di bumi inilah kita bisa berbuat seperti itu. Mimbar Agama Islam, kuatkan iman, syiarnan lembut, kun fayakun, istiqomalah. Masya Allah, tabarakallah, amin, Allah Maha Besar. Yang pertama, setiap orang yang mengeluarkan sodakoh pasti Allah ganti. Orang-orang yang kurang baik, tapi kita selalu bersikap baik, memiliki akhlak yang baik, insya Allah orang-orang yang seperti ini akan dijaga. Siapa yang menjaga? Bukan orang-orang lain, kadang bukan manusia, tapi Allah dan para malaikatnya yang menjaga. Akhir kata saya Dina Rahman mewakili seluruh sahabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Untuk meningkatkan pemahaman dan praktik keagamaan moderat antar umat beragama di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu menggelar seminar gerakan membaca kitab suci sepanjang tahun. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pentingnya membaca kitab suci serta menjadi cerminan toleransi antar umat beragama di wilayah perbatasan. Beginilah suasana seminar gerakan membaca kitab suci yang digelar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu yang melibatkan tokoh agama, penyuluh agama, umat serta pelajar di Kabupaten Belu. Kegiatan dengan mengangkat tema gerakan membaca kitab suci menuju moderasi agama yang berkualitas merupakan kegiatan dalam semarak Hari Ulang Tahun ke-55 Kementerian Agama dan menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran dalam diri setiap umat serta mengamalkan ajaran kitab suci dalam kehidupan sehari-hari. Dalam seminar gerakan kitab suci ini dimaknai sebagai upaya menggali nilai dalam ajaran setiap agama, serta menjadi khasanah pengetahuan bagi setiap umat, dan menjadi inspirasi untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Sementara itu, lewat kegiatan ini dapat menggerakkan setiap umat akan pentingnya membaca kitab suci, serta menjadi cara untuk memahami ajaran agama secara lebih mendalam. Selain itu juga dapat mengembangkan toleransi yang kuat dalam sebuah semangat moderasi antar umat beragama dalam bingkai kebinekaan di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun komunikasi bersama di antara para tokoh agama dan juga menyadarkan kepada masyarakat beragama dalam pentingnya moderasi beragama di Kabupaten Belu. Pembentuk dari agama, yakni kitab suci Buddha namanya. Allah merupakan kekuatan Allah demi keselamatan manusia 1-126. Perjanjian Lama merupakan bagian RI NTT. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. 16 mahasiswa Stiper Flores Bajawa yang telah yudisium akan diberangkatkan ke Israel untuk magang dalam dunia pertanian selama 11 bulan demi meningkatkan kemampuan akademik sekaligus menimba ilmu pertanian modern yang diakui dunia internasional demi peningkatan mutu pertanian yang ada di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur. Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Flores Bajawa untuk pertama kalinya melaksanakan yudisium bagi 56 mahasiswa untuk secara resmi mendapatkan gelar sarjana dalam bidang ilmu program studi agroteknologi dan program studi peternakan. Selanjutnya mereka akan diwisuda sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh pihak Stiper Flores Bajawa. Dari 56 orang yang telah yudisium, terpilih 16 orang yang akan diberangkatkan ke Israel untuk mendalami program pertanian unggul dan modern. Untuk peningkatan ilmu pengetahuan sekaligus menjadi kesempatan terbaik dalam pengembangan ilmu pertanian, yang nantinya akan diterapkan saat mengabdikan diri bagi masyarakat sebagai tenaga ahli pertanian. Ketua Stiper Flores Bajawa Dr. Nicholas Noiwuli menjelaskan, yudisium angkatan pertama ini menjadi berkat tersendiri bagi lembaga pendidikan yang mendapat kesempatan untuk mengirimkan 16 mahasiswa secara bertahap untuk magang selama 16 bulan di Israel yang telah maju dalam ilmu pertanian, agar dapat menyerap semua materi pembelajaran nanti untuk diterapkan saat kembali ke Indonesia. Yudisium ini menjadi penting karena mulai tanggal 2 secara bergelombang sampai dengan tanggal 9 akan ada 16 mahasiswa atau sarjana pertama dari Stiper ini akan menuju ke Arafah, Israel untuk melakukan magang selama 11 bulan di Arafah, Israel. Kesempatan ini kami menyelenggarakan kegiatan yudisium untuk 56 mahasiswa angkatan perdana calon sarjana.
16 mahasiswa Stiper Flores Bajawa akan diberangkatkan secara bertahap mulai tanggal 2 sampai 6 September 2024 ke Israel dan akan mengikuti wisuda secara online dari Israel sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh pihak Stiper Flores Bajawa. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Saudara, untuk mencegah punahnya tradisi, adat, budaya, dan bahasa Dawan Timor, pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan kembali melestarikan kembali budaya tersebut kepada generasi muda dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK dengan Festival Budaya Tunas Bahasa Dawan. Musa Benu, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan, menjelaskan bahwa Festival Budaya Tunas Bahasa Dawan merupakan salah satu program pemerintah daerah yang direncanakan untuk ditetapkan sebagai agenda rutin setiap tahun, yang bertujuan untuk melestarikan tradisi dan budaya dan adat istiadat Kabupaten Timor Tengah Selatan. Pasalnya, menurut penelitian, tradisi dan budaya bahasa di Kabupaten Timor Tengah Selatan hampir punah di kalangan generasi muda. Mereka saat ini lebih cenderung meminati budaya asing daripada mencintai budaya sendiri. Karena itu, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertekad untuk melestarikan budaya dan bahasa Dawan di tengah masyarakat dengan menggelar Festival Tunas Bahasa dan Budaya melalui lomba tarian maekat, lomba tarian giring-giring, lomba fashion show, lomba cerita rakyat kategori PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK yang berlangsung dari tanggal 23 Agustus 2024 lalu ditutup Sabtu 31 Agustus tahun 2024. Dan luar biasa untuk Bapak Ibu Kepala Kantor Bahasa, kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 dan juga hari ulang tahun Kota Sorong yang ke-102. Syukuri bahwa sampai sekarang ini kemerdekaan itu tetap kita pertahankan. Kegiatan. Nah, khusus untuk kegiatan kita nanti kita tutup hari ini itu Festival Budaya dan Festival Tunas Bahasa Ibu. Ini berbagai kegiatan yang dilakukan. Ya, terima kasih banyak. Saya terima kasih. Dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, Evan Baitano, TVRI NTT. Saudara, informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan bagi Anda usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Yuk, Angel mau ajak kalian untuk kenalan sama satu pegiat UMKM yang luar biasa. Ini masih sangat muda, tapi luar biasa udah jadi pembisnis nih. Wow, hai, selamat pagi. Pagi, motif di sini, misalnya punya Nona Febin, jaket namanya Flobamora ya? Flobamora. Flobamora, karena semua motif ada. Semua motifnya ada, Mas. Iya. Yang tidak ada di sini hanya motif kejahatan. Itu dijauhkan. Olela Komodo Sunset, Wame Labuan Bajo Sky, Beta My Cafe Paradise. Olelo Lela Komodo Sunset, Wame Labuan Bajo Sky, Beta My Cafe Paradise. Bapak Mama Basodara dong yang punya dan pakai aplikasi WhatsApp, ingat jangan sekali-sekali download file dengan format APK yang biasanya disamarkan dalam bentuk undangan nikah, pengecekan resi paket, informasi perbankan, dan lain-lain. Itu adalah modus penipuan online baru yang dapat mencuri data pribadi Bapak Mama Basodara dong. Lebih parah lagi, data tersebut dapat digunakan untuk menguras kartu saldo m-banking atau saldo e-wallet. Jadi,
Kalau dapat pesan mencurigakan, langsung hapus dan blokir nomor tersebut. Labuan Bajo, surga bagi wisatawan. Wonderful Labuan Bajo. Bangga berwisata ke Labuan Bajo. Ayo! Yang paling penting karena di dalam dinasti Kerajaan Amonuban, khususnya dinasti Nope, itu sistemnya dinasti, bukan dipilih. Jadi secara otomatis putra mahkota itu pada saat waktunya diangkat, dinobatkan oleh seluruh amaf di Amonuban. Saudara, Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Di balik suksesnya petani mengembangkan jeruk amfoang, terbersit mimpi untuk menjadikan jeruk amfoang sebagai ikon di Kecamatan Amfoang Tengah. Hal tersebut disampaikan tokoh pemuda yang juga anggota DPRD Kabupaten Kupang saat panen perdana di Desa Fatumonas, Kecamatan Amfoang Tengah. Ia mengapresiasi program Sikojek Tampan yang saat ini dicanangkan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kupang. Tentunya program Sikojek Tampan tersebut mengangkat potensi jeruk amfoang, sehingga bisa dijadikan ikon masyarakat amfoang. Untuk itu, ia akan terus mendorong masyarakat dan pemerintah setempat untuk mengembangkan jeruk amfoang agar benar-benar menjadi ikon di wilayah Amfoang, terutama mendukung beberapa destinasi wisata di wilayah Amfoang, dan diharapkan pengembangan jeruk amfoang juga menjadi salah satu fokus pemerintah Kabupaten Kupang dalam bidang perkebunan. Jeruk amfoang juga menjadi salah satu fokus pemerintah Kabupaten Kupang dalam bidang perkebunan. Saya pikir ini langka. Ini sebagai bentuk apresiasi kepada petani
bagaimana kemudian kerja-kerja petani dihargai, bagaimana kemudian komoditi yang dihasilkan oleh petani yang secara khusus diapresiasi oleh banyak orang dan terutama oleh Pemkab Kupang. Saya berharap kemudian inovasi ini terus ada inovasi lanjutan dari kegiatan hari ini, tidak hanya sampai di sini. Sementara itu Yosep Niap, salah satu anggota kelompok Tani Kanaan, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Kupang yang sudah mendampingi dan membantu para petani jeruk di Amphoang untuk mengembangkan jeruk Amphoang. Untuk itu, sebagai petani dan juga pemilik lahan, ia akan menghibahkan tanah untuk memperluas lahan jeruk di di Kecamatan Amphoang. Kendati demikian, ia meminta agar pemerintah Kabupaten Kupang membantu menyiapkan air baku untuk mendukung lahan yang akan diberikan. Karena air juga menjadi pergumulan para petani jeruk di Desa Fatumonas. Saya sebagai pemilik lahan di sini, saya akan memberikan satu tempat untuk di satu lokasi di sini untuk dari pertanian ini bikin sebagai contoh dan kami masyarakat ikut. Ini tadi saya sudah. Jadi Bapak rencana mau kasih berapa luas? Mau 1 hektar juga boleh. Lebih juga boleh. Ya mau lebih juga boleh. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Saudara, pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dan unsur Forkopimda melakukan napak tilas dengan mengunjungi sejumlah situs perkantoran peninggalan pemerintah Hindia Belanda dengan berjalan kaki sampai Kota Soe untuk memperingati hari ulang tahun Kota Soe yang ke-102 tahun. Seperius Edison Sipa, penjabat Bupati Timor Tengah Selatan, menjelaskan bahwa jajarannya melakukan napak tilas bersama. Maksud kami melakukan napak tilas pertama dengan mengunjungi beberapa situs perkantoran di Kota Kapan, Kecamatan Molo Utara. Peninggalan pemerintah Hindia Belanda tahun 1905 silam. Tujuannya untuk memberikan pesan dan informasi kepada masyarakat dan generasi muda untuk tidak lupa sejarah bahwa pusat pemerintahan pertama berdiri di Kota Kapan tahun 1905. Kemudian tahun 1919, karena pertimbangan jarak, pemerintah Hindia Belanda ingin agar ada lokasi strategis pemerintahan, sehingga bisa dijangkau oleh warga Amanuban dan Amanatun. Maka pusat pemerintahan dialihkan ke Kota Soe. Saat itu pembangunan mulai berjalan hingga tepat tanggal 1 September 1922 silam. Pemerintah Hindia Belanda meresmikan pusat pemerintahan Kabupaten Timor Tengah Selatan di Kota Soe. Lokasi yang dikunjungi antara lain kantor Tansi Polisi, kantor Balai Pengobatan, Sekolah Pertama SD Gemit Kapan, SMP Yapenram Kapan, sumur tua yang dibangun Belanda dan masih ada sampai saat ini, lonceng gereja tua peninggalan Belanda. Ia menetapkan program ini sebagai agenda rutin untuk dilaksanakan setiap tahun dan mengharapkan peran aktif semua pihak dalam memperingati hari ulang tahun Kota Soe. Untuk tahun 2024 ini pada tanggal 1 September itu Kota Soe itu sudah mencapai 102 tahun. Dan karena itu sebelum kita merayakannya melalui hari ulang tahun, upacara dalam rangka HUT Kota Soe ke-102, kita lakukan napak tilas untuk kita menginformasikan, menyampaikan kepada warga pelajar, baik itu siswa mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, bahkan masyarakat umum terkait dengan sejarah berdirinya Kota Soe. Timor Tengah Selatan, Evan Baitano, TVRI NTT.
Saudara, informasi lainnya masih akan kami hadirkan bagi Anda usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Kejuaraan terbuka sepak bola Persekota Kupang Cup kedua tahun 2024 telah berakhir. Hal ini ditandai dengan pertandingan final antara Sikumana FC melawan Sergio FC di Stadion Oepoi Kupang. Pertandingan final yang mempertemukan Sergio FC asal Malaka dengan Sikumana Putra FC asal Kota Kupang berlangsung seru. Jual beli serangan dipertunjukkan kedua tim yang bertanding sehingga membuat keriuhan penonton yang hadir. Ketua Askot PSSI Kota Kupang, Alexander Riwukaho mengatakan, turnamen sepak bola Persekota Cup ini menjadi turnamen tahunan demi menjaring talenta-talenta lokal dalam menghadapi Liga 3 yang diselenggarakan oleh PSSI. Di samping itu, pihaknya juga telah menunjuk talent scouting untuk menemukan 36 atlet yang akan berlaga mewakili Kota Kupang di turnamen El Tari Cup di Labuan Bajo mendatang. Kami melihat kita menyaksikan pertandingan ini digulirkan, kita menemukan potensi-potensi bakat-bakat yang luar biasa dari anak-anak muda Kota Kupang dan juga menemukan skema-skema permainan serta mental yang luar biasa. Sudah belajar dari banyak kemajuan dunia sepak bola Indonesia. Jadi mempengaruhi sportivitas, terus fairness dari setiap pertandingan yang kami ikuti, dan luar biasa menunjukkan kemajuan dunia sepak bola Kota Kupang yang sangat menjanjikan. Sergio FC berhasil keluar menjadi juara setelah mengalahkan Sikumana Putra FC dengan skor 2-1. Gol pertama lahir dari Sikumana Putra melalui Rifki Tiran pada menit ke-70. Kemudian disusul 2 gol dari Sergio FC melalui Rido Tamayira pada menit ke-73 dan Sulham Samrun pada menit ke-86. Turnamen ini diikuti 32 tim dari seluruh kabupaten, di mana juara pertama mendapatkan piala bergilir dan uang tunai 25 juta rupiah, sementara juara kedua mendapatkan uang tunai 20 juta rupiah. Dari Kota Kupang, Simon Padang, Dedi Rato, TVRI NTT. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Dan terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang hanya di TVRI NTT Media, Pemersatu Bangsa. Akhir kata, saya Tresya Hera. Dan saya Revaldi Soai, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.